Hai guys, balik lagi bersama PHS dan sesuai janji kita. Hari ini kita akan melakukan review Happy Fit. Yes, skippingnya. Oke, jangan kemana-mana, terus ikuti PHS. What we do here is go back. Ya, hari ini kita bakal review tali skipping setelah penggunaan selama seminggu. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, di sini sudah ada 3 skipping rope Happy Fit yang berbeda. Dan di sini adalah PVC skipping rope Happy Fit yang basic. Dan di sini adalah PVC rope yang baru dan ini adalah digital skipping rope. Oke, kita hari ini bakal ngebahas penggunaan kita gimana dan juga kita mau kasih feedback buat Happy Fit serta ini tiap skipping ini cocok untuk siapa. Ya, jadi selain ada rekomendasi buat kalian, ada juga rekomendasi buat kita. Oke, ya. Saya Anthony Maila sudah ada di lapangan. Sekarang kita akan mereview skipping rope yang dari Happy Fit. Jumlahnya ada 3, yaitu yang pertama adalah PVC rope, new PVC dan juga digital jump rope. Wow, bagaimana pendapat Anda, Damai? Luar biasa sekali, setelah penggunaan selama 1 minggu saya berhasil mendapatkan insight dari 3 skipping rope Happy Fit. Ya, mungkin video ini dapat menjadi feedback bagi Happy Fit dan juga review buat kalian yang mau memilih skipping dari Happy Fit juga. Mari kita mulai reviewnya sekarang. Oke. Kemarin saya juga beli juga sendiri, ini yang 35.000 harganya. Jadi sangat terjangkau. Jadi harga coba kita lihat. Harga price. The price bagaimana? Berapa harganya? Harganya adalah 35.000. Jelas gak sih? Kalau nggak jelas nanti kita ya kasih aja teksnya adalah harga 35.000. Dan new PVC rope harganya berapa? Harganya 48.000. 48.000. Ya. Nanti kita akan bahas pro dan kontra dari masing-masing skippingnya. Dan digital rope. Dan kaget ya. Ini adalah rope yang paling mahal, guys. Ya benar sekali. Terima kasih Befit. Harganya adalah 125.000. Ya. Digital rope ini harganya ada di 125.000, guys. Ya, cukup. Sejauh ini rope yang paling mahal dari Happy Fit. Oke, kita bahas dari PVC bagaimana? Ya, kita akan bahas satu persatu dari PVC. Setelah penggunaan selama 1 minggu, apa yang Anda rasakan, Damai? Setelah penggunaan selama 1 minggu, saya bisa bilang kalau PVC rope ini memiliki feedback yang sangat memuaskan. Wow, bagaimana rasanya? Ya, jadi bisa dibilang ini talinya cukup berat ya dibandingkan dengan PVC rope yang sebelumnya saya gunakan. Jadi sangat bagus buat pemula karena kita bisa ngerasain feedback talinya sangat bagus. Dengar-dengar kata legenda gitu, kalau talinya berat dan feedbacknya besar, nanti talinya tuh kalian bisa merasakan posisi talinya di mana. Ya, Menurut legenda seperti itu. ya konon katanya seperti itu. Jadi buat pemula, kalau kalian masih belum bisa ngepasin nih timing antara kaki dan tangannya, jadi kalau kalian pakai tali yang lebih berat lebih kerasa. Oke, bentar lagi. Lompat sekarang. Oke. Maaf ya guys, kita kebanyakan bercanda seperti itu. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Kalau kalian pemula, ini tali yang cocok banget buat kalian. Kita sangat merekomendasikannya. Baiklah, ini untuk pemula berarti ya. Ya, Plus, positifnya adalah feedback. feedback. Boleh, tulisan saya jelek sekali. Oke, itu pro yang pertama. Tapi apa kontranya, Mai? Oke, jadi kekurangan dari tali ini adalah untuk tali yang relatif berat, handle-nya ini justru terlalu ringan. Benar sekali. Tadi saya juga sudah mencoba dan untuk trik itu agak susah jadinya. Karena handle-nya kalau kita lempar-lempar yang trik gitu kan handle-nya kan terlalu ringan. Jadi feedback-nya malah nggak ada, kemakan sama talinya. Ya, kebalik. Jadi itu adalah kontra dari PVC rope yang pertama. Handle terlalu ringan. Tapi ini handle yang standar sih. Jadi kita bisa bilang kayak ya netral. Ya, dan ini kontranya juga nggak buat semua orang. Kalau kalian nggak main trik yang sampai rilis gitu, mungkin nggak terlalu ngaruh. Trik paling side swing crisscross gitu, nggak terlalu masalah kali ya. Tapi Benar kalau sekali. kalian advance, pingin coba trik yang lebih macem-macem, ini jadi bahan pertimbangan. Tapi plusnya lagi main menurutku warnanya saya suka sekali. Bener-bener, kita suka banget sama warnanya guys. Apalagi ini edisi yang sama Shopee ya. Benar sekali. Warnanya oranye. Keren banget. Ini pertama kali aku nemu tali yang warnanya oranye ngejreng kayak gini sih. Kita dukung sih Happy Fit keluarin warna-warna ngejreng dan kita suka juga karena dia talinya nggak tembus pandang, solid. Konon katanya tali PVC yang tidak tembus pandang itu lebih durable daripada yang tembus pandang. Oh ya, di sini kita jelasin singkat juga buat cara pengaturan panjangnya. Jadi ini handle, kalian tinggal dorong keluar. Ada dua-duanya kan. Di sini kalian bisa lihat ada bearing. Ada antenanya Ya. keluar.
kalian copot antenanya, kalian masukin lagi ke panjang yang kalian inginkan, terus kalian balikin lagi, tek, terus nanti kalau ada sisa di sini, Potong. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah bikin simpul. Ini bikin simpul ini adalah alternatif mengatur panjang tali tanpa harus memotong. Mungkin itu bisa menjawab buat teman-teman yang penasaran ya. Oh, nilai berapa Ton? Nilai, saya kasih nilai, mungkin saya kasih 7. Waduh, 7? Ya 7. Yakin 7 doang? Aku mau kasih 9. Baiklah, jadi nilainya adalah 8 nilai. Oh, kayaknya udah cukup ya yang pertama. Ya, visi pertama begini. Yang kedua, PV sirup yang baru. Ya ini dia PV sirup yang baru. Bagaimana penggunaannya setelah seminggu Anda menggunakan PV sirup ini? Setelah seminggu saya menggunakan PV sirup ini, saya sangat suka dengan handle-nya. Tapi di saat yang bersamaan, mungkin itu satu-satunya part yang bisa dibanggakan dari tali ini. Kelebihan satu-satunya adalah handle-nya. Begitu. Ya, betul sekali. Mau tolong tutup spidolnya, saya mabuk. Oke, jadi buat new PV sirup ini, handle-nya sangat memuaskan. Enak banget buat di grip di tangan. Terus di sini ada kayak thumb rest-nya gitu kan. Jadi pas gripnya juga nggak awkward, nggak canggung. Dan di sini ada kayak bagian yang garis-garis gigi-giginya. Itu bikin nggak gampang slip juga. Lebih mantap gitu ya. Terus kalau kalian dengar, dia nggak kopong. Benar sekali. Nih, Tong. kopong. Wow. Tapi damai. Selain itu, karena handle seperti ini, sayang sekali. Pengaturan talinya menjadi susah. Betul. Seperti yang bisa kalian lihat di sisi sini, di bagian ini, dekat handle, antara pertemuan handle dengan rope-nya, ada sistem seperti ini. Tapi sayang sekali, Untuk lepasnya tuh susah. susah banget. Ini emang susah ya, ini emang keras. Ini dia bisa ditekan dan dimajuin. Mungkin ini PR buat Happy Fit ya. Tapi ada juga benefit dari menggunakan sistem yang seperti ini. Nah, kalau yang lama, PV sirup, tunjukkan bagaimana dia bergesek antara gagang dan porosnya, Mbak. Saat berputar. Jadi ini PV sirup yang lama. Jadi dia poros berputarannya ada di sini nih, di pertemuan antara tali dengan handle. Jadi handle dan talinya tuh langsung saling bergesekan. Nah, hal ini biasanya membuat rope-nya tuh jadi cepet putus gitu. Betul. Dan pada akhirnya putusnya tuh ya di handle-nya itu. Tapi dengan sistem yang baru, pergesekannya tuh jadi hilang. Jadi dia dikasih kayak apa ya, pelindung gitu. Karena plastik dalam ini kalau diputar talinya tuh dia ngikut. Jadi yang gesek tuh antar plastik, bukan tali ke handle-nya. Jadi sistem ini bisa membuat talinya menjadi lebih awet. Benar sekali. Kita akan tulis pro yang pertama. Handle yang oke. Terus kedua lebih awet ya. Ya benar. Rope dengan sistem itu rope-nya menjadi lebih awet. Ya. Oh iya, tadi kita lupa bahas satu hal. Apa itu? Surprisingly, tali di PV sirup yang new ini lebih kecil daripada Benar sekali. sirup yang lama. Jadi itu kontranya ya, Damai? Ya, itu juga Benar sekali, itu kontranya. Mungkin kalian bisa berpikir kalau gampang dong, lebih ringan jadinya. Enggak. Skippingnya nggak berat. Tapi enggak, justru di situ feedbacknya menjadi kurang. Kita buat beginner kurang friendly ya. Dan jadi sehingga itu mengakibatkan untuk trik pun jadi enggak. Kayak kurang. Soalnya dia lebih condong berat banget di handle-nya. Coba digantungin nih, digantungin. Coba ya kita gantungin sama PV sirup yang pertama nih. Ini seperti yang bisa kalian lihat. Kalau yang pertama itu, kalau yang lama itu kayak menggantung yang layang gitu. Karena dia ringan handle-nya. Kalau yang new, ya karena berat dia langsung turun ke bawah gini, langsung jatuh. Dia emang terlalu berat ke handle. Jadi untuk handle yang besar seperti ini, karena talinya terlalu kecil, rasanya jadi nggak imbang. Mungkin kalau talinya dibuat lebih berat, lebih besar, lebih tebal, bisa lebih pas. Itu masukan buat Happy Fit. Semoga kalian mendengarkan saran dari kami. Ya, tulis dulu berarti. Kontranya adalah feedback dan sistem pengaturan panjang tali. Kita Nggak balance ya. Oh ya. Sebelum kita lanjut, kita kasih nilai dulu, Ton. Oh iya benar juga. Nilainya Aku sih, karena tadi divisi yang lama 9, Oke. ini 8. 8. Ya. 6. Aku kasih 8 karena sebenarnya dia masih bisa dipakai dan masih oke. Dan handle-nya itu sangat memuaskan. Aku kasih 6 ya. Ya. Berarti jadi Karena walaupun dia menggunakan sistem yang lebih awet, rope-nya jadi lebih awet, tapi dia jadi susah diatur dan rope-nya bahkan terlalu ringan. walaupun plusnya lebih banyak, minusnya juga banyak ya. Benar sekali. Ya, total nilainya adalah 7 dari 10. Dan kalau menurutmu gimana? Ini buat beginner gimana? Buat beginner kurang direkomend. Kita lebih rekomend buat pakai PVC yang basic aja. Yes. Sekarang kita akan beralih ke Quality Digital Pro. Tapi sebelum kita beralih ke high quality digital rope, tolong subscribe dan juga like video ini untuk konten-konten berikutnya. Nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video dari kita. Bye!
Baiklah, kita menuju ke digital rope. Gimana Ton? Kamu yang pakai rope ini nih soalnya. Jadi kemarin aku sudah menggunakan rope ini selama beberapa menit. Nggak, maksudnya beberapa hari. Kalau rope yang model kayak gini ya kita nggak ada ekspektasi lebih memang. Betul. Karena desainnya juga kayak gini kan, rotasinya bahkan kayak gini. Jadi buat trik memang sekali lihat pun bisa ditebak kalau ini susah untuk dibuat trik. Karena arahnya gini, arah jatuh rope-nya gini. Dia kayak motong gitu loh. Yang lain kan lurus ya. Lebih nurut lah. Arah tali itu nurut sama handle-nya. Kalau ini dari awal, dari handle aja tuh udah ngekok. Itu membawa kita ke kontra yang pertama. Langsung kontra ya. Ini saat ngegas juga. Tapi namanya ada pro-nya di sini namanya. Oh iya, apa itu? Ada digital counternya. Ya, seperti yang bisa kalian tebak, sistem ini, fitur ini juga menjadi pro-nya. Kalau kalian pengen men-challenge diri kalian, kalau kalian mau challenge teman-teman kalian juga buat banyak-banyakan skipping, kalian boleh pakai rope ini. Karena langsung kehitungin juga. Tuh, counternya gimana? Cukup akurat lah ya. Menurutku cukup akurat. Tapi untuk kalori dan fat, nah itu masih ya gimana ya? Dipertanyakan. Ya, karena sebenarnya itu nggak berlaku cuma buat skipping ini, tapi emang buat semua apa ya fitness tracker sih lebih tepatnya. Untuk ngitung kalori itu masih banyak yang kurang tepat. Jadi memang nggak ada ekspektasi lebih. Iya. Kalau ini dia menghitungnya dari jumlah skippingannya. Iya. Kemarin selama 10 menit aku coba nih, Mai. Aku coba skipping selama 10 menit dan kalau di sini sih dia di displaynya 26 kalori. Dan 10 menit 26? hanya 26 kalori. Itu aku melakukan 1000 skips, 1090-an. Dan di kalori di fitness trackerku cuma 41. Aduh. Sama aja. Padahal kalau kita lihat faktanya, Skipping itu bisa membakar kalori up to 700 kalori dalam sejam ya. tapi itu bervariasi juga dari berat orangnya. Dari Orang kali itu yang digunakan. build-nya gimana, udah muscular atau banyak fatnya. Bahkan kalau kalian pakai weighted rope tuh jadi faktor tambahan lagi. Benar sekali. Oh ya, terus tadi aku sempat pakai singkat kali ini. Aku pikir kan kalau kalian dengerin, nah ini kalau diputar-putar ada kayak tek tek tek, itu adalah suara dari counternya. Aku kirain bakal mengganggu, tapi ternyata cukup mulus sih, bahkan hampir nggak kerasa di tangan. Itu dengan catatan kalian hanya pakai buat single under ya. Ya benar Buat sekali. putaran yang lurus, Lurus. gitu. Di sini ya plusnya adalah Counter. kayaknya counter doang. Oke, baiklah. Aku ada minus satu lagi nih, Mai. Apa tuh? Untuk gagangnya handle ini kayak terasa kopong. Oh iya, benar sekali. Mungkin coba kita deketin ke mic. Tuh. Kalau yang new PVC kayak terasa lebih kokoh, kalau ini kayak lebih kopong. Tuh. Terus ini dua handle yang panjang tapi kopong besar gitu. Iya, sayang Aneh sekali. jadinya. Dan handle besar harusnya lebih enak di grip. Tapi karena ini bentuknya nggak universal, jadi dia ada pipih di satu bagian. Itu bikin kalau di grip, misalkan kita salah grip tuh aneh gitu, Awkward. Itu minusnya. Oke. Minusnya. Mungkin kalau di grip, karena di sini ada bagian karetnya juga ya, seperti yang bisa kalian lihat. Ah, itu bagus sih. Ini ada kayak gerigi-gerigi karet gini lah. Itu bagus justru. Ini kalau kalian grip gini nggak bakal loss. Benar Gigit sekali. lah. Menggigit sekali. Masih lebih nyaman. Dan kalau untuk ke sistem pengaturan, menurutku ini standar. Jadi dia ngaturnya cuma kayak gini. Jadi ini cara ngaturnya adalah kalian dorong ya. Terus kalian tarik dari sisi satunya lagi. Jadi dia di bagian porosnya ini dia juga sekaligus berfungsi sebagai pengganjal. Tapi kalian harus potong ini. Sisaan tali seperti ini. Mungkin harus kalian potong karena dapat mengganggu. Kalau terlalu banyak gini ya. Iya. Ini pokoknya makin banyak bakal makin mengganggu sih. Iya, Oke. itu tambahan aja sih. Kita langsung kasih nilai, Ton. 7. 7? 6. 6. 6. Berarti nilainya adalah Benar sekali. 6,5. Sayang sekali. ya, mohon maaf nih, kita kasih penilaian berdasarkan pengalaman kita saat menggunakan dan kita buat seobjektif mungkin. Tadi aku ingat sesuatu tapi aku sekarang lupa. Breaking news. Breaking news. Buat kalian yang mau mencari semua ini, kita kasih linknya di deskripsi video. Terima kasih. Aku ingat, Ton. Cucianku belum diambil. bukan. Kita mau bahas soal cat, Benar sekali, chat. sablonan. Ya itu dia. Semua skipping rope, apapun itu mereknya, pasti punya masalah yang sama. Chatnya, sablonnya. Catnya, sablonnya ya. Di sini kita lihat ya. Sablonnya beda-beda nih semuanya. Kan dia di handle-nya ada sablonan. Shopee lagi. Iya. Nah, kata-kata branding dari brand skipping rope tersebut bakal ditaruh di handle-nya. Tapi ini penyakit lama nih, penyakit sama semua skipping rope. Bisa seminggu dipakai udah hilang.
Benar sekali. Dan ujung-ujungnya kalian bakal pakai skipping rope tanpa brand gitu karena hilang. Kayak yang ini nih PVC New Rope. Aku baru pakai seminggu dan waktu itu cuma pakai 2 kali di gym. Itu aja di gym ya, di ruangan ber-AC. Tanganku nggak terlalu keringetan. Ini udah mulai pudar-pudar nih. Ini udah kayak rada pudar gitu. Padahal aku pakainya jarang. Dia bakal lebih cepat lagi hilang. Dan kalau buat yang ini standar sip biasa pasti hilang ya. Ini pasti hilang. Cuman ini masih baru aja. Karena ini masih baru, kita baru pakai seminggu, jadi dia belum hilang. Ini dia. Kalau buat penempatan si digital jump rope ini, nah ini dia yang paling awet pastinya. Soalnya Iya. pas nge-grip ini, logonya tuh nggak bakal kita pegang dong. Masa gripnya deket banget kan? Nggak ya. Makanya ini bakal lebih awet dibandingkan yang lain. Soalnya yang lain logonya tuh ada di bagian grip kita. Ya, betul sekali. Ini mungkin sesuatu yang minor, tidak terlalu mengganggu penggunaan, tapi perlu kita mention juga. Karena kalian bakal mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang kalian lihat di web gitu saat kalian beli pertama kali. Mungkin itu sudah semuanya. Jadi terima kasih, saya Anthony Maela, pamit dulu dan we learn together. We grow together. Terima kasih.